Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di episode berikut di mana kita masih belajar tentang teologi dispensasi. Dalam hal ini bagian yang ketiga adalah kita masih mempelajari bagian yang ketiga dari teologi dispensasi kesucian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mempelajari bagian-bagian ini, mari kita menyerahkan kepada Tuhan dalam doa proses pembelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberi waktu, kesempatan untuk belajar lagi. Dengan kami belajar, kami percaya kami semakin menyenangkan hati Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan kami tunduk dan hormat kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk memahami prinsip kebenaran di dalam pembelajaran teologi dispensasi, khusus kami masih membahas teologi dispensasi kesucian. Terima kasih Bapa di surga, berfirman bagi kami siap belajar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat apa ini ya? Oke, baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih lanjut dengan proses belajar kita. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagian ketiga dari teologi dispensasi kesucian. Kita masih di teologi dispensasi kesucian. Saya mau ajak kita melihat bagian ketiga. Bagian ketiga dari teologi dispensasi kesucian adalah berakhirnya dispensasi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berakhirnya dispensasi kesucian ini disebabkan karena kegagalan manusia, Adam dan Hawa tentunya di sana ya. Jadi mereka orang pertama di dispensasi kesucian. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa berakhirnya dispensasi ini disebabkan karena kegagalan manusia atau Adam dan Hawa di dalam menaati perintah Allah. Jadi ketika Allah memberi perintah dan mereka gagal menaatinya, maka disitulah mereka dihukum sekaligus berakhirlah sudah. Jadi setiap dispensasi akan berakhir karena disebabkan kegagalan manusia. Oleh karena kegagalan manusia menaati Allah dengan perintah-perintahnya. Jadi setiap kali manusia di sepanjang dispensasi diberikan peraturan dan mereka gagal menaati peraturan atau perintah-perintah Allah, maka di saat itu juga dispensasi itu akan berhenti, disertai dengan penghukuman tentunya di sana. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6, ini berakhirnya dispensasi itu karena di dalam Kejadian 3 ayat 6 ada terjadi pemberontakan manusia terhadap Allah ya. Oke, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya baca ini supaya kita bisa memahami ya, kita bisa belajar, kita mendalami bagian ini, kita luar biasa sekali ini ya. Oke, sekali lagi saya baca bagian ini menarik untuk dipahami baik-baik ini ya. Kegagalan ini disebabkan karena manusia, baik Adam dan Hawa, mereka tidak menaati Allah di dalam menerapkan aturan dalam kehidupan mereka. Oke, ayat 6 di sana dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Oke, perhatikan ini kalimat ini ya. Kemudian, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini kegagalan ya, di mana Allah memerintahkan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan, karena pada saat kau memakannya kau pasti mati. Saudara lihat di sini, ini luar biasa sekali. Allah bikin aturan dan Allah menempatkan mereka dan menaruh mereka, memberi kebebasan kepada mereka, tetapi mereka jangan sampai melanggar aturan-aturan. Allah menciptakan manusia bebas, ya. Manusia bukan robot. Manusia bukan mesin yang harus diatur, di-setel oleh remote atau lain sebagainya. Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam kebebasan mereka, ya, dan juga Allah menaruh aturan tentunya. Allah menaruh perintah untuk membebaskan mereka menaati perintah atau melanggar perintah. Disitulah kita lihat, sehingga banyak kali orang bertanya, kenapa sih Allah udah tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Hawa akan makan buah itu, Hawa akan tergoda di pohon itu, kok Allah nggak hindari mereka? Hai, kembali lagi, ini pertanyaan konyol, karena Allah tidak menjadikan manusia robot. Allah tidak menjadikan robot, tapi Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang punya pengetahuan, yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya kehendak, bebas untuk bertindak, menaati atau melanggar. Itu. Jadi bukan persoalan Allah berskenario, tetapi Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu, disediakan bagi manusia, dan Allah memberi aturan untuk apa? Mau tahu di situ manusia ini manusia yang bertanggung jawab atau manusia yang bagaimana gitu. Nah, di sini kita lihat. Jadi, saudara saya, jangan banyak bertanya yang aneh-aneh, karena seringkali pertanyaan-pertanyaan tanpa pertimbangan kebenaran itu membuat kacau semua, ya. Jadi kita lihat di sini. Oke, next. Nah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden atau Firdaus. Saudara yang dikasih. Pelajaran apa saja? Jadi kita lihat ini kegagalan mereka tidak menaati Allah, mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah karena mereka dirayu, mereka dibuat terpesona dengan pohon yang Allah larang oleh iblis, sehingga mereka akhirnya mencoba-coba melangkah dan mereka melakukan kejahatan yang sangat fatal sekali tanpa mereka sadari bahwa pelanggaran yang mereka buat itu fatal buat hidup mereka. Nah, kita lihat pelajaran-pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari peristiwa kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mari kita belajar bersama. Ada beberapa hal. Hal pertama pelajaran yang kita petik di dalam kegagalan Adam dan Hawa untuk kita pelajari dan kita hidupi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oke, hal yang pertama adalah yang harus kita pahami atau petik di sana. Yang pertama, Anda dan saya harus tahu bahwa iblis itu pintar menyamar. Nah, ini dia. Ini hal penting yang harus dipahami, bahwa iblis pintar menyamar. Waktu dia menggoda Hawa, iblis pintar, dia menyamar menjadi ular atau binatang yang cantik, yang cerdik. Dan pada waktu itu, saudaraku yang kasih, kita lihat ini luar biasa, ya, luar biasa sekali. Jadi itu yang harus saudara dan saya ambil, petik, pelajari sampai hari ini. Iblis itu adalah makhluk yang paling pintar menyamar. Jadi memang itu kerjanya adalah menyamar. Dia tidak berani menampakkan wajahnya yang asli. Karena kalau iblis datang dengan wajahnya yang asli, saya kira semua orang lari. Tidak ada orang yang berani menghadapi iblis, karena jelek, buruk, ya, dan ya, tentu menakutkan lah, ya. Tetapi ketika dia datang kepada Hawa di Taman Eden pada waktu itu, dia tidak datang dengan wajah aslinya yang jelek, yang buruk, karena dikutuk oleh Allah itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia datang menyamar dengan menggunakan binatang yang cerdik. Pada waktu itu ular di Taman Eden diberitahukan oleh Alkitab, binatang itu memang cerdik dan cantik. Itu yang menarik, membuat Hawa akhirnya terpesona, tidak sadar bahwa ini adalah dia sedang berada dalam jebakan atau dalam perangkapnya iblis, sehingga disitulah dia gagal. Mari kita lihat, Alkitab mengatakan bahwa ular itu adalah binatang yang cantik dan cerdik yang Allah ciptakan dan Allah tempatkan di Taman Eden. Jadi sebelum kita lihat ular yang menjijikan hari ini, kalau kita melihat hari ini ular kan menjijikan tuh, ya. Saya tidak tahu, ya, sampai hari ini saya trauma dengan itu barang, ya, binatang itu
itu menjijikan, tapi enak juga untuk dimakan kalau sudah dirica-rica gitu. Oke, jadi kita lihat ya, binatang itu sangat menjijikan, tapi di Taman Eden pada waktu itu, ketika Hawa ngobrol dengan ular ini, ternyata itu binatang yang paling cerdik dan cantik, menarik gitu, sehingga Hawa tidak takut. Coba bayangkan kalau Hawa ketemu ular kayak hari ini, tentu Hawa akan lari gitu, nggak berani. Biarlah dia pintar bicara, Hawa akan lari, apalagi namanya ular, kalau dia bisa bicara kan luar biasa. Tapi ini binatang ini cantik, itu yang membuat Hawa terpesona, dan Hawa mau belajar ngobrol dengan dia tanpa sadar bahwa Hawa sedang terjebak oleh caranya, jebakan iblis yang terjadi pada waktu itu. Oke, mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1. Di sana katakan begini. Perhatikan. Jadi Alkitab mencatat lengkap, jelas, dan enak sekali di pelajaran dipahami. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Menarik ya. Iblis, jadi Alkitab mencatat, memberi informasi kepada kita bahwa ular itu adalah binatang yang cerdik dan yang diciptakan oleh Allah. Oh, luar biasa ya, cerdik, pintar, bisa ngobrol gitu. Ya, dan iblis bonceng ke dalam dirinya ular ini untuk datang memperdaya Hawa. Hawa tidak sadar, tidak tahu, tidak pahami bahwa dia sedang terjebak dalam caranya iblis di sini. Nah, seringkali banyak orang terjebak dalam cara iblis, tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu. Dia merasa dia kuat, dia bisa, dia hebat, dia luar biasa, sehingga dia mau coba-coba masuk dalam jebakan itu. Anda akan hancur. Karena apa? Saya mau kasih tahu kenapa kita seringkali hancur. Karena iblis bukan lawan kita. Dia adalah satu makhluk yang luar biasa, cerdik, pintar, tetapi merusak, menghancurkan. Dan kan tujuannya untuk menghancurkan kita kok. Tujuannya untuk merusak kita. Sehingga kalau kita tidak pahami ini, kita akan hancur. Nah, Hawa terperangkap di dalam jebakannya iblis ini, yang dia datang dalam rupa ular. Dengan kecerdikannya, ya, dia berbicara, dan bahkan yang terjadi adalah mengutip ayat Alkitab. Nah, ini kan luar biasa pintarnya iblis itu, sudah menyamar menjadi ular, dia juga mengutip firman Tuhan, memperhadapkan firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya, Alkitab ini luar biasa sekali, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk makan buah pohon. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis bilang tidak boleh gitu. Jadi ini hal yang penting, yang menarik gitu ya. Jadi kita lihat di sini di dalam Kejadian 2. Kejadian 2, Allah menciptakan pohon-pohonan di sana ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kita lihat di sini Allah menciptakan itu untuk manusia. Nah, ayatnya yang diperintahkan untuk dimakan ya. Ayat 17 di sana dikatakan begini. Ayat 16 ya. Dari 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nih, perhatikan. Ini perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa di ayatnya yang ke-16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 penting. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab
pada waktu atau pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, Tuhan ciptakan buah-buahan, pohon-pohonan semua di bumi ini diciptakan dan diberikan kepada mereka untuk mengolah, mengusahakan dan memakan semua pohon. Ada pohon kehidupan, ada pohon yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon kematian. Dan Allah memberi perintah kepada mereka bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas buahnya gitu. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Ini peringatan. Karena apa? Karena pada saat kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi saudara, sudah jelas ya, firman Tuhan jelas. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang dikurangi. Ya, persoalannya iblis datang kepada Hawa dan iblis mengutip firman Tuhan ini. Ya, dia mengutip firman Tuhan ini, tetapi dia membalikkan kebenarannya. Tuhan bilang, perhatikan di ayat 17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas ya. Ayatnya yang ke-16, semua pohon, ini perhatikan, ini perintah Allah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu. Jadi perintahnya jelas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangannya adalah, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Karena ada akibatnya. Sebab pada saat engkau memakannya, akibatnya engkau mati. Nah, ini dia sudah jelas. Saya kira perintah untuk memberi. Jadi di sini ada dua perintah. Perintah untuk melakukannya, suruh makan dengan bebas. Tetapi juga ada larangan tentang buah ini. Jadi disinilah pohon pengetahuan baik dan jahat ini untuk menguji. Tuhan tempatkan di sana untuk menguji manusia, untuk memberikan kepada manusia belajar bertanggung jawab. Apakah manusia bertanggung jawab melakukan perintah Allah atau tidak di sana? Jadi ketika manusia tidak mau taat dan mau bertanggung jawab, hasilnya ini fatal gitu loh. Jadi kita lihat ketika iblis datang kepada Hawa, ngobrol dengan Hawa, iblis menawarkan itu. Di ayatnya yang pertama, ular itu berkata kepada perempuan itu, bagian B, Kejadian 3 ayat 1b. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Saudara lihat, kita bandingkan ayatnya yang ke pasal 3b dengan pasal 2 ayat 16. Kita lihat pasal 2 ayat 16, perhatikan ini kalimat supaya kita belajar ini. Orang belajar, perhatikan kalimat-kalimat penting di sini. Kejadian 2 ayat 16 di sana dikatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iblis mengutip ayat ini melalui ular berbicara kepada Hawa, dia putar balik. Putar baliknya di mana? Jadi memahami ini, kita belajar melihat ini ya. Dia balikin di sini. Pasal 3 ayat 1b bilang, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan Allah berfirman. Dia kutip ini. Oke, pasal 2 ayat 16. Tentulah Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan. Tuhan bilang di pasal 2:16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi iblis datang mengutip ayat ini, tetapi dia cuma sedikit putar. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini kau boleh makan dengan bebas. Iblis datang dan dia bilang, bukankah Tuhan berfirman tidak boleh? Jadi di situ cerdasnya kita mau belajar memperhatikan kata-kata di dalam firman yang seringkali kalau kita tidak belajar benar, tidak menghafal benar, di situ iblis mempermainkan. Ya, sehingga itu penting belajar Alkitab, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa penting sekali belajar Alkitab, dan belajar bukan sekedar belajar, belajar untuk memahami. Kalau Anda cuma belajar dan Anda tidak memahami, Anda tahu Alkitab dan Anda tidak memahami, Anda adalah tempat yang paling empuk untuk iblis gunakan, mempermainkan Anda, menghancurkan Anda, memporak-porandakan Anda. Lihat Hawa di sini.
Tuhan kasih perintah dan berbicara kepada mereka jelas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Dia kurang memegang kebenaran ini. Sehingga apa yang terjadi? Iblis datang, iblis putar. Allah bilang boleh, iblis bilang nggak boleh. Persoalannya cuma di situ toh. Kalau kita mau peka, kita mau belajar, kita mau melatih kepekaan belajar kita, cara belajar kita. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Saya ulang-ulang di sini supaya kita memahami. Iblis datang menggunakan ayat yang sama, tetapi iblis memutar balikannya. Iblis membalikannya. Allah bilang boleh kau makan dengan bebas. Iblis bilang bukankah Allah berfirman tidak boleh kau makan buah yang ada di taman ini, bukan? Ini pertanyaan, dia sudah membelokkan, dia sudah memutar sedikit, tetap baru dia menekankan lagi. Nah, itu yang membuat Hawa akhirnya mikir gitu ya kan? Mikir gitu. Kalau nggak hafal ayat bahaya itu saudara. Di sini kita belajar menghafal itu penting, memperhatikan setiap bagian dari perkataan-perkataan firman itu penting supaya kita tidak gampang, tidak mudah terjebak oleh cara iblis untuk menjebak. Jadi jangan pikir iblis nggak tahu Alkitab. Saudara, dari Taman Eden iblis sudah hafal ayat gitu ya. Sekali lagi dari Taman Eden iblis sudah hafal ayat. Iblis datang kepada Yesus di padang gurun itu dengan ayat Alkitab. Jadi jangan Anda berpikir bahwa iblis bodoh. Iblis tidak tahu Alkitab. Iblis itu buta tentang kebenaran. Ingat, dia adalah tadinya makhluk rohani, tetapi berontak terhadap Allahnya sehingga Allah harus menghukum dia. Allah harus melemparkan dia di bumi. Allah harus menyediakan neraka untuk menghukum dia selama-lamanya. Sehingga dia tidak ingin dia sendiri dengan teman-temannya dihukum oleh Allah, maka dia mencari mangsa. Dan salah satu adalah bukan hanya Hawa, tetapi saudara dan saya juga adalah menjadi incaran iblis untuk menjadi mangsa untuk membinasakan kita kalau kita tidak mau belajar dengan benar. Jadi kita lihat di sini kelihatannya sepele, simple, tetapi ini hal yang paling serius. Karena apa? Masalah ketaatan itu penting sekali. Ya, perhatikan dengan jelas, kemudian taati kebenaran itu. Hawa gagal karena dia tidak belajar menaati perintah Allah. Hasilnya dia gagal kan. Kita lihat di sini jelaskan caranya mereka berdiskusi itu sebenarnya. Ya, hari ini kita memahami ini dengan jelas gitu ya, karena sudah ada penjelasan. Tapi saya kira mungkin juga pada saat kita berada dalam posisi seperti Hawa mungkin juga gitu. Tapi kita bersyukur ya, kita punya Alkitab yang jelas, yang lengkap, yang sempurna, yang memberikan pengajaran kepada kita supaya dengan demikian kita tidak salah dalam bertindak. Karena iblis akan cari-cari kesempatan itu. Jadi perhatikan, sekali lagi iblis pintar menyamar. Waktu menggoda Hawa, dia menggunakan menyamar sebagai ular yang adalah binatang yang cerdik dan cantik pada waktu itu. Kejadian 3 ayat 1 sudah jelas ya, kita sudah bahas panjang di sana. Nah, waktu menggoda dan menghancurkan Simson, apa yang terjadi di sana? Kita lihat ya. Iblis waktu menggoda dan menghancurkan Simson. Nih, Simson anak Tuhan, dia adalah orang yang luar biasa yang Allah mau pakai menjadi pahlawan Israel untuk membebaskan Israel dari perbudakan pada waktu itu ya. Sehingga dia menghadirkan Simson itu untuk menjadi seorang pahlawan yang bisa bebaskan orang Israel dari orang-orang Palestina pada waktu itu yang menjajah mereka. Nah, saudara yang kekasih, iblis pintar gitu. Iblis pintar, selalu iblis berusaha. Jadi kita belajar ya, dari Taman Eden, iblis selalu berusaha mengacaukan rencana Allah yang besar. Ini yang harus saya tegaskan kepada kita dalam proses belajar hari ini. Bahwa mulai dari Taman Eden, iblis pintar dan berusaha untuk mengacaukan semua rencana Allah. Melalui Hawa, satu orang Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ya. Manusia pertama ini mereka gagal, maka semua manusia, nanti kita akan belajar di bawah ya, bahwa semua manusia sampai hari ini terseret di dalam kegagalan mereka di Taman Eden kemarin.
Nah, dalam generasi berikut iblis menggunakan wanita cantik yang namanya Delila untuk menghancurkan program Allah di dalam diri Samson gitu. Samson tidak peka dengan Simpson tidak peka dengan apa yang dibuat oleh iblis. Iblis betul-betul datang dengan kelicikan. Memang namanya dia cerdik, dia pintar. Cerdik, jadi cerdik. Karena itu Yesus bilang ajar gini, kita hendaklah cerdik dan tulus. Kenapa? Cerdik seperti ular. Jadi kita lihat identik. Cerdik itu selalu berhubungan dengan ular tadi karena memang dia pintar ya, cerdik itu. Tetapi kita juga harus tulus seperti merpati. Nah, orang yang cerdik tanpa tulus licik. Nih penting, saya mau tegaskan ini supaya kita pahami. Saudara cerdik tanpa tulus, Anda adalah orang yang licik. Sebaliknya, kita tulus tanpa cerdik, bodoh. Nah, ini jadi proses belajar ini ya. Saya tidak bilang orang bodoh, tetapi ini yang saya mau kutip dari apa kata Yesus, bahwa kita harus cerdik seperti ular, tetapi kita juga harus tulus seperti merpati. Jadi ada apa namanya? Balance ya, balance. Balance-nya dia menggunakan merpati sebagai binatang yang tulus, ya kan? Binatang yang tulus, yang baik. Dia menggunakan iblis sebagai binatang yang cerdik di situ. Jadi sekali lagi statement saya, kalau Anda cerdik tanpa tulus, Anda licik seperti ular. Kalau Anda tulus tanpa cerdik, Anda bodoh seperti merpati yang gampang dipermainkan gitu. Orang deh merpati itu gampang kenapa gitu. Jadi harus seimbang gitu, balance. Anda harus cerdik, tapi Anda juga harus tulus. Nah, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Oke, next. Kita kembali ke Om Simpson ini. Om Simpson ini ya, dia tidak cerdik. Ya, dia terlalu tulus dan bodoh sehingga kekuatannya yang harus menjadi cara Allah membebaskan Israel dari Palestina yang begitu kejam bagi mereka, terus di situ gagal karena Simpson tertarik dengan wanita dan iblis menggunakan Delila. Memang wanita cantik, ya tidak salah wanita cantik, tetapi berbahaya juga wanita cantik ini kalau tidak kalau dia datang kepada pria yang masih lajang nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah bapak-bapak kayak saya begini dan saya tertarik, disitulah masalahnya. Jadi sudah lihat di sini ya. Jadi dia menggunakan Delila sebagai wanita yang cantik pada waktu itu. Bahkan kita lihat iblis menyamar di dalam Alkitab itu dicatat ya. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Wow, luar biasa. Sehingga itu kalau kembali lagi saudara, saya tidak belajar Alkitab dengan benar dan tepat. Jadi sudah benar sekali teologi dispensasi membawa kita untuk mempelajari Alkitab ya secara benar dan tepat untuk diterapkan dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga dengan demikian kita tidak gampang tergoda. Orang yang sudah belajar benar dan tepat pun bisa jatuh. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang punya pemahaman teologi dispensasi juga jatuh di dalam kesombongan dan lain sebagainya, karena iblis juga bisa pakai. Ingat, Anda pintar, Anda hebat, iblis bisa pakai kepintaran kehebatan Anda. Kalau Anda tidak tulus, Anda menjadi orang yang sombong, dan disitulah akan menghancurkan program Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita lihat iblis menggunakan segala macam cara. Di Taman Eden dia pakai ular, di masa Simpson dia pakai wanita cantik. Di dalam kehidupan kita hari ini dia menggunakan malaikat, bahkan menjadi malaikat-malaikat terang yang datang di dalam gereja, di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan saudara dan saya akan dipakai oleh iblis juga kalau kita nggak peka di sini untuk melihat kebenaran ini. Karena dia sampai menggunakan malaikat terang gitu untuk menyamar sebagai untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Oke, kita lihat di sini. Bahkan ya, jadi dia menyamar sebagai malaikat terang atau menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Wah, ini berbahaya sekali. Jadi kalau kita tidak belajar ini, benar-benar kita bahaya. Jangan-jangan kita juga terseret, dipakai seperti ular dipakai oleh iblis untuk menghancurkan Hawa ya, atau Delila dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan si Simpson. Iblis juga bisa menggunakan hamba-hamba Tuhan
yang menyamar sebagai hamba Tuhan untuk menyesatkan banyak orang. Bahaya sekali. Alkitab memberi warning kepada kita supaya dengan kita dapat warning ini kita belajar hati-hati di dalam perjalanan pelayanan kita. Mari kita lihat apa kata Paulus, bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang, bahkan sebagai pendeta-pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan yang hebat. Nah, kita lihat bahaya sekali hamba-hamba Tuhan hari ini pintar berbicara, pintar mengklaim kebenaran tanpa mereka sadari bahwa iblis sedang membonceng di dalam diri mereka, di dalam pengetahuan mereka yang salah itu, seperti yang Hawa alami, bahwa Hawa tidak memahami firman Tuhan, memegang firman Tuhan dengan benar teguh, dipakai oleh iblis untuk iblis pakai ular untuk menjatuhkan dia. Begitu juga hamba Tuhan, pintar kutip ayat Alkitab tapi tidak memahaminya. Itu bahaya. Iblis akan pakai, dia tidak sadar bahwa dia sedang dibonceng oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Mari kita lihat di sana ke 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya mengajak kita melihat ini. Ini penting ya, ini pentingnya dalam proses pembelajaran. Jadi kita lihat hal-hal menarik yang iblis lakukan ya untuk menjatuhkan manusia. Mari kita lihat. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus 11, saya akan membaca bagian ini untuk kita bisa ikuti dan belajar bersama ya. Ini enaknya kita belajar Alkitab ya. Sekali lagi saya tidak berkhotbah, saya sedang membawa kita di dalam proses pembelajaran. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15, di sana dikatakan begini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Secara jelas ya, Alkitab betul-betul jelas. Penekanan-penekanan yang Paulus sampaikan ini jelas sekali bagi kita, untuk kita hati-hati sebagai warning bagi kita. Jangan kita pikir bahwa kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, kita sudah punya gelar doktor, ya kan? Jadi mulai dari gelar yang terendah, apakah dia STH atau DipTH, BTH. DipTH itu sejajar, kemudian naik lagi menjadi full, menjadi STH, kemudian jadi master, magister, kalau saya emin. Orang tanya saya apa emin, makan minum gitu. Magister ministry, magister teologi, sampai ke doktor teologi. Wow, keren. Sampai ke profesor. Tapi ingat, jangan sampai kepintaran kita dipakai oleh iblis. Kehebatan kita, otak kita, pengetahuan kita dipakai oleh iblis tanpa kita sadari. Karena Alkitab bilang iblis menyamar, ngeri. Dia menyamar bukan cuma sebagai pekerja-pekerja itu, bahkan sebagai malaikat terang itu ya. Jadi seorang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Nih, ingat, rasul-rasul palsu, apalagi pekerja-pekerja curang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, dan mereka menjadi pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, tapi sebenarnya dusta. Hati-hati di sini. Jadi ketika orang belajar, ini penekanannya saya ya, saudara dan saya belajar tidak memahami secara benar, hati-hati banget, karena Paulus kasih tahu ini terjadi di dalam pelayanannya. Bahwa ada begitu banyak orang-orang yang menggunakan apa yang dia miliki untuk merusak, menghancurkan, dan itu datangnya dari dalam. Penyesat tidak pernah datang dari luar. Alkitab berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa penyesat itu datangnya dari dalam. Dia merusak dari dalam, dia menggerogoti dari dalam. Gereja tersesat dari hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami firman Allah, yang hanya tahu Alkitab tapi tidak taat, iblis bisa pakai bonceng saudara maupun saya.
yang bicara ini iblis bisa bonceng untuk menyesatkan orang lain, dan itu sangat mengerikan dan sangat berbahaya bagi kita. Karena itu pentingnya kita belajar seperti ini untuk memahami. Oke, mari kita lihat apa lagi yang Tuhan Yesus bilang. Matius 7 ayatnya yang ke-22 ya, Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Ini kata Yesus sendiri. Jadi warning ini baik diberikan oleh Paulus, oleh Yesus, oleh Paulus, oleh Petrus, dan oleh rasul yang lain untuk kita pahami, termasuk Yohanes di dalam kitab Wahyu maupun surat-surat Yohanes yang memberikan kepada kita hati-hati. Dalam Injil Yohanes juga ya, Injil Yohanes 10 ayat 10 dia bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Bahaya sekali. Anda tidak sadar bahwa ini sepak terjangnya yang ingin menghancurkan dan merusakkan kita. Itu berbahaya. Tetapi Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow, luar biasa ya. Mari kita belajar terus apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 dan 23. Di sana dikatakan begini, peringatan bagi kita semua, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ingat, ini peringatan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berapa banyak dari orang-orang Kristen, berapa banyak dari hamba-hamba Tuhan yang mengklaim mereka mendapatkan karunia, mereka punya kuasa, mereka punya hati-hati. Peringatan ini tajam. Peringatan yang tajam diberikan kepada kita hamba-hamba Tuhan di dalam belajar, di dalam menggunakan otoritas sebagai hamba Tuhan di dalam mengajarkan banyak orang. Tuhan peringatkan, ini orang-orang yang besar di dalam gereja yang selalu mengklaim mereka punya kuasa, mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang, melakukan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan bilang, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kamu. Enyah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Hati-hati. Saya takut banget kalau Tuhan bilang ini sama saya. Berbahaya banget buat saya. Ini hamba-hamba Tuhan diperingatkan oleh Tuhan, diperingatkan oleh Paulus untuk kita berhati-hati karena iblis menyamar dan menggunakan kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Kita terlena dengan pujian orang, minta pujian, hormat, kemuliaan. Iblis akan pakai saudara dan saya untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Karena memang Alkitab memberi warning yang jelas bagi kita semua sebagai pengajar-pengajar Alkitab, sebagai pengkhotbah-pengkhotbah, sebagai orang-orang yang dikenal adalah orang-orang rohaniawan. Tuhan tidak bicara ini bagi orang luar loh. Tuhan tidak bicara ini bagi dukun-dukun. Tuhan bicara ini bagi orang-orang yang selalu menggunakan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, mengklaim nama Tuhan, mengklaim datangnya dari Tuhan, mengklaim dia mendapat karunia dari Tuhan, mengklaim dia mendapat kuasa dari Tuhan. Ini bahaya, saudara. Jadi di sini kita belajar teologi dispensasi menolong kita untuk memahami betapa iblis begitu licik menggunakan hal-hal seperti ini untuk menghancurkan gerejanya, menghancurkan orang-orang Kristen, merusak kekristenan, dan tentu rencana iblis besar menggagalkan rencana Allah yang terbesar. Tetapi Allah memberi firman kepada kita, jangan takut. Sepanjang kita menggunakan firman Allah untuk ditaati, untuk diterapkan dalam kehidupan kita, maka saya percaya ya, saudara dan saya akan menang. Kita akan berhasil, kita akan dipakai Tuhan, bukan dipakai iblis, untuk menjadi alatnya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar terus dengan peringatan-peringatan ini. Tentunya membuat kita semakin hari semakin hati-hati, semakin hari semakin bijaksana, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan benar. Biarlah bagian ini ya, bagian ketiga dari teologi dispensasi khusus masih di dispensasi teologi dispensasi kesucian. Jadi saudara lihat betapa luasnya
pemahaman kita tentang teologi dispensasi, dan ini masih baru saya membahas begitu panjang, sudah tiga seri ini kita masih berada di teologi dispensasi kesucian. Saya masih berlanjut dengan bagian seri keempat dari teologi dispensasi kesucian untuk masih berhubungan dengan cara iblis menggoda manusia. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di sesi yang keempat untuk kita belajar tentang teologi dispensasi, khusus dispensasi kesucian. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami punya waktu bersama untuk belajar. Biarlah apa yang kami pelajari ini memberikan kami semakin hati-hati, kami boleh bertumbuh dalam pemahaman kami yang benar. Dengan demikian kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Allah Bapa di surga. Terpuji namamu, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.